pada tahun 2001 waktu itu saya bertugas di Lahadato, dan saya tidak pernah lupa ini ya. Ada seorang guru berjumpa dengan saya. Dia punya laki adalah seorang Buddhis. Dia punya suami adalah seorang Buddhis. Dia bawa. Sewaktu itu saya adalah padri pertama orang hitam di antara di sana. 50 tahun orang putih. Saya orang hitam, orang tempatan Labah. Ditukarkan di sana. Waktu itu kan dia bawa, father dia bilang, ini bini saya, dia bilang selalu sakit, 12 tahun sudah sakit, tidak pernah pergi gereja, tidak pernah. Pada waktu itu dia bilang kan, macam mana dia kamu balik pergi gereja? Dia pergi itu tapikung yang itu ada satu guanin gitu, yang kau ambil itu, yang kasih yang begini, keluar itu stick. Dia bilang kau mesti pergi gereja. Bagus juga kan? Kau pergi gereja, dia bilang, jadi balik pergi gereja. Jadi saya tanya, pendidikan cerita, kamu ada pergi sembahyang kan? Dia ada 12 tahun saya tidak pergi sembahyang pada, dia bilang karena selalu sakit. Kalau macam itu saya bilang kan, kamu harus pergi sembahyang dan pergi buat pengakuan. Dan selepas itu, apa terjadi? Ngan waktu itu, hari Minggu itu saya bagi homili tentang wanita yang ada penyakit pendarahan 12 tahun. Tanpa saya sadari, selepas minggu berikutnya, sebab saya punya baju basement kan, saya letak di depan gereja Pak, depan habis mau masukkan, saya letak tuh basement di satu meja sana, dan dia pergi ambil, dia pergi pegang, dan dia letakkan di kepala dia, itu stola Pak, dia letakkan di kepala dia. Selepas itu kan, petang itu, malam itu, dia masih lagi makan obat, tapi suaminya, dia punya husband, tegur sama dia, kau sudah sembuh bahkan apa kau masih makan obat? Dia bilang kan, dia kan, oh iya kan, dia sembuh karena dipegang itu jubah father basement. Tapi saya kasih tahu kan sebenarnya kau sembuh bukan karena kau pegang itu jubah, habis dia dengar itu yang ada penyakit pendarahan tuh kan dipegang jubah Yesus. Tapi soalnya kau sembuh karena misa kudus itu kau sambut, bukan jangan pegang itu jubah father. Saya tidak pernah kasih tahu ini sebab saya takut nanti baju pada mau dibiang-biang, nanti kotor. Saya tidak mau kasih tahu. Kemudian karena dia seorang guru, ada satu dia punya anak murid Anglican, dia ada penyakit ampus. Kamu tahu ampus? Yang hampir mampusnya, yang kalau asma selalu sakit. Jadi dia beritahu dia punya anak murid itu, dia bilang, oke, hari Minggu jangan kau kasih tahu siapa-siapa. Ada itu baju fada di depan sana, sebelum masuk gereja kau pegang, masih begitu dia bilang. Jadi pun sembuh juga, sembuh. Sejak dari itu sekarang dia aktif, suami dia masuk Katolik, maka Buddhis yang kuat tapi jadi masuk Katolik. Dan itu adalah yang saya mau kasih konek kamu bahwa dalam setiap ziarah kamu mesti ikut itu bisa misa kudus ataupun Holy Mass, you have to follow. Macam manapun kamu sakitkan, kamu coba pergi. Sebab dalam ziarah itu, kalau ziarah tidak ada misa kudus, itu melancong itu. Kalau ataupun melencong. Jadi setiap ziarah mesti ada padri dan mesti ada misa kudus. Hari Pentakosta tidak ada misa. Mereka minta. Dan kemudian Tuhan bilang, tapi ziarah, tapi dia bilang kita misa di hotel saja. Tapi mana kami ada bawa masjid, dia bilang tolak misa. Jadi mereka betul-betul kecewa sebab ziarah, tetapi tidak ada misa. Hari besar lagi Pentakosta. Jadi sebab itulah yang bila kamu pergi mana-mana aja, siapa-siapa saja yang jangan kamu ikutkan, tanya kalau ada misa kudus, kalau ada padri ikut. Begitu Pak. Sebab dari sana juga melalui misa kudus itu kamu menemui Kristus dalam sabda, dalam dia punya firman, dan dalam dia punya sakramen yang kita terima. Dan itulah yang akan memberi kamu kekuatan dan iman yang teguh. Kalau kamu pergi di sana, dia bilang oke, sekarang kita berada di Bethlehem, karena banyak orang kita bisa di hotel lah. Tidak kamu mesti pergi ke tempat itu. Dan saya masih ingat waktu yang grup kami baru-baru pergi di sana, kami biasa di gua Bethlehem sana itu kan. Saya harap ada yang pegang-pegang tuh dinding, dan yang pegang ada kamu pegang.
Gonia pada piang lah. Tiada. Si piang-piang juga itu. Sebab kau berada tempat yang kudus. Sebab Bethlehem saja antara semua gereja-gereja di Holy Land kan yang tidak dimusnahkan. Kata kenapa tidak dimusnahkan? Sejak 2000 tahun yang lalu. Sebab itu saja apabila zaman Ottoman, zaman Muslim itu kan mau kasih hancur semua, baru dong mau bom itu Bethlehem punya gereja, dong nampak itu gambar 3 raja dari Persia. Jadi tidak jadi. Itu dia katakan, dia bilang, ini nenek moyang kita ini, jangan kita hancurkan di tempat kita. Nenek moyang kita pernah melawat tempat ini. Sebab itulah kan penting gambar-gambar ziarah kamu lekat di rumah-rumah kamu. Jangan gambar itu pemain bola, penyanyi-penyanyi. Sebab mana tahu lain kali kan ada orang mau pergi serang rumah kamu, pergi mencuri, tiba-tiba, ada angkal saya sini punya muka, udah jadi mencuri. Misalnya, pasti lakat balik kamu punya itu gambar-gambar yang semua. Dan kenapa kita berdoa setiap jam 3 itu doa Divine Mercy ataupun kerahiman ilahi? Sebab jam 3 petang itu Yesus wafat pada jam 3. Dan berapa orang di atas Bukit Golgota itu? 3 juga. Yesus dan 2 itu penyamun di sana. Dan berapa paku yang digunakan untuk menyalibkan Yesus? 3. Umur Yesus waktu berapa umur dia? 33. Semua 3 kan? Jadi kita lihat dalam waktu Yesus berada di kayu salib, dan yang satu, kalau kau Tuhan selamatkan diri kau dan selamatkan diri kami. Tetapi yang satu cakap, kita ini bersalah, dia tidak ada dosa. Terus dia katakan, Tuhan, dia bilang, kalau kau masuk kau punya kerajaan, kau ingat saja saya, dia bilang, please remember me, just remember me if you enter your kingdom. Tapi apa Yesus cakap? Today you will be with me in paradise. Saat ini kau bersama-samaku berada dalam surga. Jadi betapa besarnya dosa kita orang yang berdosa kan. Jam 3 petang itu pintu surga terbuka lebar-lebar. Jadi apa saja permintaan kita kan akan dikabulkan. Sebab itulah pada satu hari waktu saya berada di Tuaran, ada satu orang berjumpa dengan saya. Dia bilang, Pada dia bilang, saya nampak dia seorang pembimbing. Nampak saya ini macam senang, ada senyuman kan, tapi sebenarnya saya menderita. Saya menderita sebab saya punya laki kaki minum, alkoholik. Dan kadang-kadang masa saya tidur dia tandang perut saya. Dia tidak mempunyai anak sendiri ya. Dia tidak ada anak sampai 19 tahun. Sampai itu bayi Yesus saya bawa pergi di sana, barulah dia dapat anak. Dan tapi dia katakan, saya punya laki selalu pukul saya, marah sama saya dan macam-macam. Di gereja pun dia marah-marah. Jadi saya beritahu sama dia, sekarang saya bilang saya mau kau berdoa untuk kau punya laki, kau punya suami pada setiap jam 3 guna ini doa yang kita doakan nanti itu. Doa kerahiman. Jam 3 petang adalah jam kerahiman. Is the most itu kita panggil holiest hour, di mana dalam saat-saat itu Yesus masih menyelamatkan si pendosa. Jadi saya bilang doakan untuk kau punya suami, jangan kau marah dia, jangan kau gosip-gosip dia, tetapi persembahkan, offer this prayer for your husband. Dan tidak lama kemudian dia pergi jumpa sama saya. Dia bilang selepas 1 atau 2 minggu, pada dia bilang terima kasih karena kau memperkenalkan doa ini. Sekarang saya punya laki sayang sama saya, diantar lagi saya pergi gereja, dan bila pergi retreat dia tanya lagi apa kabar kau, semua itu dia bilang. Dan sebab itulah selepas itu mereka ada anak. Sudah, selepas saya bawa lagi itu bayi Yesus berjalan. Dan itulah kerahiman. 3 o'clock is jam kerahiman, jam belas kasihan. Dan balik kepada ini menemui wajah Kristus dalam ziarah. Dan dalam perjalanan itu kan, setiap ziarah kita rasa penat, kita rasa tidak selesa sebab keadaan cuaca dan keadaan juga persekitaran. Juga ada banyak kebimbangan sebab banyak juga pencopet, banyak juga yang mencuri, dan kita banyak keraguan-raguan. Tapi dalam saat-saat itu kita diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Minta campur tangan Tuhan. Tuhan, kami berada di tanah suci-Mu, kami berada di tempat ziarah ini. Kami mohon supaya Engkau melindungi kami,
agar kami juga dapat melihat wajah-Mu dalam diri setiap pribadi yang kami jumpai sepanjang perjalanan. Benarkan Tuhan menjumpai kita, Pak. Sebab selalunya kita mencari Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu dekat, tetapi kita tidak nampak. Sampai saat bila Dia sudah tidak ada, barulah kita sadar, oh, Dia ada sini Pak tadi. Macam juga tadi saya beritahu kepada saya punya supir. Saya katakan, ada nih satu cerita. Ada nih satu budak, dia bikin lastik burung. Kamu tahu lastik? Kamu tahu burung dalam bahasa Kalingal birds. Dia bikin lastik, itu burung randal saja. Dia kami panggil lastik, Pak. Dia ambil itu batu lastik, tapi itu burung tidak mau terbang. Dia ambil lagi itu batu sampai dikeliling dia punya kawasan kan, habis itu batu kecil-kecil kan bikin lastik tidak ada. Terus dia garuk kepala dia tidak tahu mana lagi itu burung tidak pasar daripada terbang. Jadi dia jalan cari batu lagi, dia nampak ada satu batu di sana, ada satu ganggang begitu. Jadi dia ambil dia lastik. Jadi itu burung tidak mau terbang, tapi selalu miss. Las kan, tinggal satu lagi batu dia kan, dia mau lastik kan terbang ke burung. Jadi itu batu dia simpan dalam pocket dia lah. Sampai dia jalan di kedai, dia punya muka seplusin, muka timun panjang, sedih sebab itu burung terbang. Jadi dia jumpa tuh satu toke, dia bilang, cilaka itu burung, tidak kena. Tinggal satu lagi batu saya yang ini kan bikin lastik, tidak jumpa. Terus tuh toke kan ambil, bolehkah saya ambil kopi batu ini? Saya bayar kau dengan harga 40.000. Terkejut dia. Terus dia menangis. Atau kenapa dia menangis? Sebab dia tidak sadar itu diamond mutiara di sana, Pak. Yang tadi dia bikin lastik semua itu kan, itu adalah mutiara. Yang semua jatuh bikin lumpur. Tinggal satu lagi yang sepatutnya dia gunakan plastik tapi tidak jadi, sebab itu belum terbang. Jadi bila itu toki bilang, bolehkah saya dapatkan ini, saya beli 40.000 punya harga. Terkejut dia menangis. Dia menangis bukan karena dia senang hati, tapi dia susah hati sebab kalau ada yang 20 lagi di sana itu yang jadi lastik yang burung Tuhan, mungkin dia kaya sudah.